Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah Matematika dan Islam. Yang pertama yaitu Muhammad Sultan Arif dengan nomor induk mahasiswa 12204193075, dan saya Aida Khalifatur Rahmah dengan nomor induk mahasiswa 12204193121, dan yang terakhir yaitu Diah Husnul dengan nomor induk mahasiswa 12204193209. Nah, di sini kita akan membahas tentang perbandingan fungsi dan persamaan garis. Nah, untuk yang pertama yaitu perbandingan. Dalam perbandingan fungsi dan persamaan garis, nah, kita terpacu pada Quran surat Al-Anfal ayat 65 dan 66 yang berbunyi, Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital ayyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'atu yaghlibu alfam minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Al-ana khaffafallahu 'ankum wa 'alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini biidznillah wallahu ma'as sabirin. Yang artinya, hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 daripada orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu 100 orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang kafir. Dan jika di antaramu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 2000 orang. Dengan seizin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, dalam perbandingan, pada Quran surat Al-Anfal ayat 65 disebutkan 20 sebanding dengan 200 dan 100 sebanding dengan 1000. Dapat diperoleh kesimpulan bahwa perbandingan orang mukmin yang sabar dengan orang kafir yaitu 1:10. Artinya, satu orang mukmin yang sabar dapat mengalahkan 10 orang kafir. Secara matematika dapat dikatakan dalam Quran surat Al-Anfal, 20 orang yang sabar akan mengalahkan 200 orang musuh. Jadi 20/200 sama dengan 1/10 atau 1:10. Dan 10/100 sama dengan 1/10 atau 1:10. Nah, untuk selanjutnya, pada Quran surat Al-Anfal ayat 66, 100 sebanding dengan 200 dan 1000 sebanding dengan 2000. Nah, dapat diperoleh kesimpulan bahwa perbandingan orang mukmin yang sabar dengan orang kafir yaitu 1:2. Artinya, satu orang mukmin yang sabar dapat mengalahkan 2 orang kafir. Secara matematika dapat ditulis 100/200 sama dengan 1/2 atau 1:2.
Dan 1000 per 2000 sama dengan 1 per 2 atau 1:2. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya adalah fungsi. Fungsi merupakan suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota X dalam suatu himpunan yang disebut darah asal atau domain dengan suatu nilai tunggal Fx dari suatu himpunan kedua yang disebut darah lawan atau kodomain. Fungsi merupakan bagian dari aljabar. Fungsi mempelajari kaidah-kaidah bilangan yang melibatkan suatu peubah atau variabel. Secara tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari, apa yang dilakukan dapat digambarkan dalam fungsi. Dengan demikian, kita dapat menyelesaikan beberapa permasalahan dengan fungsi. Sebagaimana contoh, fungsi dalam Al-Quran, yakni pada surat Al-Anfal ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. Yang artinya, wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 dari orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Dari ayat tersebut disebutkan bahwasannya banyaknya orang sabar ada 20 orang dan banyaknya orang kafir ada 200 orang kafir. Maka diketahui perbandingan antara orang yang sabar dengan orang yang kafir adalah 20 per 200 sama dengan 1/10. Kemudian dipertegas kembali dengan 100 orang yang sabar dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Maka diketahui perbandingan antara orang yang sabar dengan orang yang kafir adalah 100 per 1000 sama dengan 1/10. Maka dapat disimpulkan bahwasanya perbandingan orang yang sabar dengan orang yang kafir yaitu 1:10 atau 1/10. Kemudian jika ada pertanyaan untuk menentukan berapa banyak jumlah orang yang sabar untuk mengalahkan, misalnya di sini 5000 orang kafir. Jika X adalah orang yang sabar dan Y adalah orang yang kafir, kemudian perbandingannya adalah 1:10, maka rumus fungsinya adalah Fy sama dengan 1/10Y. Dari rumus fungsi tersebut dapat kita hitung banyaknya orang yang sabar untuk mengalahkan 5000 orang kafir, yakni F 5000 sama dengan 1/10 dikali 5000 sama dengan 500. Jadi orang yang sabar untuk mengalahkan 5000 orang kafir, totalnya ada 500 orang. Selanjutnya adalah persamaan garis. Dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 65, pada artinya terdapat kalimat 20 mengalahkan 200 dan 100 mengalahkan 1000. Jika dituliskan dalam suatu bentuk pasangan berurutan, adalah 20,200 dan 100,1000. 20,200 dan 100,1000 ini dapat dianggap sebagai dua koordinat atau dua titik pada koordinat kartesius. Dua titik ini akan membentuk tepat satu garis dengan persamaannya adalah Y sama dengan 10X atau X sama dengan 1/10Y, di mana X menyatakan banyaknya orang mukmin yang sabar dan Y menyatakan banyaknya orang kafir. Demikian pula pada Quran Surah Al-Anfal ayat 66 juga tepat diperoleh satu garis yang melalui titik 100,200 dan 1000,2000. Maka persamaan garis yang terbentuk adalah Y sama dengan 2X, di mana X menyatakan banyaknya orang mukmin yang sabar dan Y menyatakan banyaknya orang kafir.
Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa dalam membuat suatu garis paling sedikit itu dibutuhkan 2 titik koordinat yang berbeda. Seperti pada Quran surah Al-Anfal ayat 65, itu kan yang menjadi permisalan titiknya adalah 20,200 dan 100,1000, sedangkan pada ayat 66 yaitu 100,200 dan 1000,2000. Dua titik ini itu bisa dimisahkan sebagai X1, Y1 dan X2, Y2 dan akan mempunyai persamaan yaitu X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1 sama dengan Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1. Jadi hasil persamaan dari 20,200 dan 100,1000 tadi kan Y sama dengan 10X. Y sama dengan 10X ini adalah hasil dari persamaan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1 sama dengan Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi X1. Begitu juga dengan Y sama dengan 2X pada ayat 66 itu juga hasil dari persamaan ini. Yang kemudian dapat dibuat persamaan baru yaitu Y sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1 dikali X ditambah negatif Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1 dikali X1 ditambah Y1, atau bentuk sederhananya itu dinyatakan menjadi Y sama dengan M dikali X ditambah C, di mana M nilainya adalah Y2 dikurangi 1 dibagi X2 dikurangi X1 dan C nilainya adalah negatif Y dikurangi Y1 Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1 dikali X1 ditambah Y1. Nah, persamaan Y sama dengan M dikali X ditambah C ini biasa dikenal dengan persamaan garis dalam bentuk umum, di mana M itu disebut sebagai gradien atau nilai kemiringan dan C disebut sebagai konstanta. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang sudah kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.